Jadi kalau terpancing oleh apa yang dia lakukan, bikin capek sendiri. Kan banyak hal-hal yang nggak masuk akal diomongin. Tahu nanti dia ngaji, bawa Al-Quran kemana-mana kan. Iya. Padahal menurutku dia begitu tuh, seiman-iman kalian jangan ditunjuk-tunjukin. Nah itu maksudnya tuh. Itu dia tuh benar menurutku. Penerjemah. Ya, aku penerjemah yang dia lakukan. Kan dia tuh tahu-tahu ngaji. Ada satu lagi kan yang kemarin kita bahas, Denis Syarista. Ya itu nggak seperti itu sebenarnya. Nah Aldi Tahir tahu-tahu ngaji, menurutku ya secara tampak kan kayak dia mau minta cari perhatian kan, tapi menurutku secara tersirat. Nah jadi aku kasih tahu kalau tersurat tuh hal yang tampak, yang jelas. Kalau tersirat tuh yang makna dibalik itu semua. Nah menurutku dia begitu tuh, sealim-alim kalian jangan ditunjuk-tunjukkan, kan itu urusan kalian sama Tuhan, cukup kalian dengan Tuhan yang tahu. Jangan mentang-mentang alim kayaknya semuanya gampang, padahal isinya belum tentu begitu, menurutku ya. Menurutku gitu, Mas Aldi. Aku tiap lihat dia nih masih nyengir. Orang mungkin emosi, gue ketawa tuh, gue ngerti maksud dia. Nah yang nggak paham nih kepancing, habis itu dia nyengir. Habis itu komen netizen kan. Satu sisi di komen ini itu dalam hati Aldi, nggak apa-apa, yang penting lu komen. Yang penting ada reaksi. Selalu ada makna dari tiap yang dia lakukan dan ucapkan, yang kita dengar saat-saat ini. Nah aku yang ngerti itu Aldi. Banyak orang yang nggak ngerti, makanya reaksinya macam-macam. Aku ngerti. Orangnya baik banget. Saking baiknya dia tuh gini sama teman nih. Ibaratnya mau makan, punya nasi bungkus 1 bungkus. Temannya belum makan, nggak apa-apa dia. Makanlah dulu. Tapi secara tampak dan tingkah laku menyebalkan kayak orang songong. Tampaknya tuh enggak, dia tuh enggak kayak berlawanan. Gitu. Dia tuh kan gini orangnya. Kayak siapa dia? Iya. Padahal enggak. Oh itu sosialnya tinggi itu. Gue bukan ngebela tapi ngebaca. Iya. Mudah-mudahan salah. Karena kalau benar udah biasa. Ya kalau benar udah biasa gitu. Sekali-kali salah ya. Prestasi itu. Terus dia kalau nolong totalitas. Tapi misal kita minta tolong nggak ditangkapin. Nah gitu dia tuh. Gitu aja susah. Udah carilah sendiri jalan. Gitu orangnya itu menyebalkan tuh. Tapi akhirnya dia paling repot nolong. Selalu bertolak belakang dia. Jadi kalau tidak benar-benar paham akan dia, otomatis terpancing. Nanti dia nyeleneh, misalkan ada yang heboh, sini berantem sama gue nggak takut. Nah orang kepancing padahal dia tuh ya nggak mungkin lagi istrinya baik-baik aja sekarang ini dengan tingkah lakunya mah kalau tidak benar-benar mengenal dia seperti apa. Nah makanya dari yang kita lihat dan dengar tuh cerna dulu, jangan dimakan mentah. Nah kebanyakan kita nih ketika melihat dan mendengar tuh langsung dimakan mentah. Nah kalau gue bisa baca, jadi tahu maksudnya apa, gue turunin aja ilmu bisa baca ke semua orang. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau. Dia tuh misalnya, Aldi begini, enggak, gini. Ntar mentok dia. Oh iya, benar juga ya, maaf ya gitu. Udah mentok baru ya? Iya, menyebalkan. Bukan menyakitkan, menyebalkan orangnya. Terus dia benar di dunia entertain, apapun, misalkan kita ngumpul nih, suasananya mati nih, nggak hidup. Ada dia heboh tuh. Apa aja yang dia lakukan yang bikin kita kesal. Nanti sebal. Tapi kalau nggak ada nggak seru. Iya.
Gitu-gitu orangnya mah. Aku nggak kenal dia atau aku tahu dia. Kalau aku tahu karena kenal nggak luar biasa kan. Tapi kalau tahu karena nggak kenal, nah itu bisa viral loh. Tapi emang lagu yang buat Rizky Bilar sama Lesti itu memang menyebalkan. Tapi terngiang-ngiang terus, sebel banget. Karena lagunya Dia gitu tuh total. doang. Itu adalah salah satu bukti. Kalau memang menyebalkan. Nah, satu lagi yang mesti dicontoh dari dia tuh, takutnya menurut orang dia tuh cari perhatian agar dapat duit doang kan. Dia itu salah satu pribadi yang nggak gampang menyerah dalam memperjuangkan apapun. Dia kan pernah kena apa? Kanker ya rasanya. Nggak tahu. Pernah. Sembuh itu. Nah, mentalnya tuh kuat untuk berjuang. Waduh, pengacaranya itu lagi. Ya enggak, itu maksudnya tuh kenapa itu aku bahas mental berjuangnya tuh. Orangnya tuh enggak ini. Apa? Ada orang kan kena angin salah, ya makan salah, dia enggak. Jadi kalau udah punya tekad, apapun jalannya. Tapi enggak juga jalan yang salah. Menyenangkan orangnya mah. Aslinya, tapi tampaknya tuh sangat menyebalkan. Kalau dia dengar ini pasti nyengir. Pasti katanya siapa orang ini kan. Gak apa-apa Aldi biar viral kan. Karena kalau dia sendiri yang menceritakan tentang dirinya, ntar orang nggak percaya. Tanggung jawab deh. Nah kalau istrinya gimana? Nah istrinya keibuan, dewasa. Oh, cocok. Cocok. Dia menyebalkan, cocok. Istrinya tuh selalu ini dalam kondisi sebel tapi nggak bisa marah, akhirnya ketawa gitu. Paham nggak? Ya udah hiburan Mbak. Ya gitu aja gitu. Gitu aja. Makanya kan semua tingkah lakunya yang dia buat akhir-akhir ini kan tidak nyangkut ke hati orang kan. Iya. Itu bukti bahwa dia tidak dari hati, begitu tuh reaksi. Reaksi kan. Reaksi. Karena aneh-aneh omongannya tuh. Kayak dia misalkan tentang Daniel Mananta ya. Iya, ngomongin komentar Daniel Mananta dengan Ustadz Abdul Somad. Maksudnya tuh jangan heboh-heboh gitu lah. Ya udah gitu aja. Apalagi itu masalah personal. Masalah gitu. personal, masalah agama, keyakinan. Nyeleneh lagi dia begitu. Itu tuh reaksi nyeleneh aja sih menurutku mah, bukan dari hati. Ya ada tuh yang paling sering kita lihat dulu, dia baca Al-Quran di mana-mana. Dia kayak ustadz, ya kan? Pernah heboh itu. Itu secara tidak langsung dia ngasih tahu sealim-alim seiman-imannya jangan dipamer-pamerin. Cukup kita dengan Tuhan yang tahu, itu maksudnya. Nah makanya ngebaca. Dari tiap yang kau lihat, dengar, ada maksud di balik itu semua, jangan dimakan mentah. Karena kalau dimakan mentah, percaya aja, nanti kita salah pengertian. Ada dua orang yang ku bahas di sini nih, Denis Karista sama dia. Bertolak belakang bahasan gue ini dengan kenyataan yang terjadi. Iya. Dua orang yang nyeleneh. Yang nyeleneh menurutku, bukan kepribadian mereka jahat. Orangnya bercanda mulu. Bercanda mulu, terus kalau orang ngomong tuh spontanitas jawabnya, sesuka dia aja. Ada teman kita, namanya Oksan Agusvaldo,
Tapi enggak kalau itu kan enggak judes, tapi tingkah lakunya itu menyebalkan. Kalau tak paham, lambat kayak labi-labi. Kalau disuruh apa betul, iya, kayak nggak selesai nih, tapi selesai. Nah, Aldi Tahir nih gitu, orangnya mau baik banget, polos, sesungguhnya, sebenar-benarnya. Nggak ngambekan orangnya mah, nggak baperan, tapi suka terlihat baperan, terlucu sendiri, ngerjain orang dia tuh. Dibuat-buat. Apa usil? Oh. Suka ngecengin. Nah kalau kita nggak paham dengan dia, mah kita sakit hati, tersinggung. Emang itu karakternya. Kurasa apa yang saya bicarakan tuh kalau didengar teman-teman, yang benar-benar kenal, iya, kayaknya mewakili. Ya kan gua nggak akan berani membaca orang mah kalau tidak benar-benar bisa. Aku nggak kenal dia, aku cuma lihat dia di TV. Itu pun nggak sering, karena kan nggak hobi juga nonton hal-hal begitu. Cuma dari semenjak kemunculan dia dengan hal-hal aneh-aneh, nyeleneh itu, reaksiku ketawa terus. Ya karena nggak dari dulu dia seperti itu. Enggak. Baru-baru ini aja. Jadi. Aku aja kalau tanpa bisa merasakan dan baca, pasti terpancing. Nah, aku sepintas pusing lihatnya tuh. Ku serius sih, oh enggak kayak gitu. Enggak, dia orangnya baik, sosialnya tinggi. Nih, misalkan kita mau berangkat nih ke sebuah tempat, kita nggak ada ongkos. Kalau nggak ada ongkos, dia ada, nggak apa-apa dia kasih. Itu orangnya. Jadi apa yang terlihat dan tampak yang sering kita lihat itu tidak bertolak belakang banget menurutku. Kalau marah nggak ada titik koma, tung, habis itu baik. Kita masih sakit hati. Sedetik kemudian udah kelar. Kita masih sakit hati. Ya kan kepribadiannya kan, tujuannya itu supaya jangan sampai salah pengertian orang-orang tuh. Nah kalau hal-hal yang lain, misalkan hal ada yang negatif atau itu urusan dia, itu bukan ruang lingkup gue, kan gitu. Cuma kita kepribadian sebenarnya seperti apa. Misalkan jangan pulang malam, nggak didengar, kita sebal, tautnya pulang sebelum yang kita omongin. Nah gitu dia tuh, ngagetin. Selalu kalau pokoknya bahasa yang paling tepat buat Aldi itu akhir itu kalau kita nggak paham orang yang songong, nggak songong. Sudah begitu aja. Gitu. Sama aja kayak lo nih kan, orang kalau nggak paham orang songong kan lo nih. Selalu kayak meremehkan orang lo. Kan gitu. Iya. Iya kan. Tapi sebenarnya enggak. Dan itu dia seperti itu tuh sekali lagi karena reaksi yang di dunia entertain saat ini. Gampang lah, mudah lah, murah lah. Itu menurutku. Ya itu aja tentang Aldi Tahir mah. Pesan buat Aldi Tahir biar nggak pusing ngadepin yang ada sekarang ini. Nggak, bukan pesan sih. Aku cuma mau bilang kayak gini. Kupastikan dia ngerti dan tahu dengan apa yang dia lakukan. Kupastikan dia ngerti dan tahu dengan apa yang dia ucapkan. Jadi bagi yang melihat dia, jangan terpengaruh. Oke.
Intinya dia tidak sejahat seperti yang kita lihat, tidak sejahat yang seperti yang kita lihat, bertolak belakang menurutku itu. Buat orang-orang yang menonton dia kan yang menilai dia ya. Iya. Semua yang suka menonton apapun atau mendengar apapun, dari apa yang kita lihat dan dengar, filterin dulu, jangan dimakan mentah, biar nggak salah tanggapan. Gitu. Takutnya kecewa nanti. Kita udah kadung nggak suka, taunya baik kalau ketemu. Malu kan? Iya dia tuh begini. Suatu saat ketemu. Baiknya minta ampun, malu. Ternyata salah. Sukses buat Aldi Tahir. Ya sukses lah buat dia. Apapun itu. Nggak ada kata lain selain sukses. Ditunggu lagu selanjutnya. Karena menghibur asli. Oke. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.